Ini tips ya, misalkan if you want to industrialize, fokusnya jangan ke Indonesia sebagai bangsa besar gitu kan, dan ngejadiin warga negara kita sebagai pembeli. Tapi ya kita harus coba ke pasar global. Fatah dan Mbak Sofwan, Halo. gimana kabar lu pada? Selamat malam Mas Sofwan. Malam yang selamat semoga. Oke, amin. Lagi ada apa nih akhir-akhir ini yang asik buat kita bahas? Ada apa? Ya ada. Habis ada pengumuman hadiah Nobel. Nobel iya, Prize. Tadi ini pengumuman Nobel nunggu Prize. siapa yang menang di hadiah-hadiah Nobel ini. Dan para pemenang hadiah Nobel tahun ini itu unik-unik. Betul, Unik-unik. setuju. Yang tadinya nunggu-nunggu ada tokoh yang sangat ingin meraih hadiah Nobel, makanya akhirnya mempromosikan sebuah ceasefire. Ya. Waduh. Tapi ternyata nggak menang juga. Wow, Udah ceasefire nggak menang. ingin menjadi tokoh perdamaian dunia. Betul. Tapi Tapi nggak akhirnya belum dapat. Anda belum beruntung, Iya, Bapak Donald Trump. Belum gitu ya. beruntung. Tahun depan Tapi coba lagi. Ternyata yang dapat malah Nah, seorang aktivis Dari di Venezuela. Venezuela. Ini yang kalau disebut sama tokoh-tokoh kiri di Venezuela, ya ini sebagai antek Amerika. Waduh. Gitu. Wow. Kalau Waduh. ada yang pidato antek-antek asing. Nah, itu dia berarti. Ini maksudnya dia nih ya. Biasanya dia. Oh. Gitu, jadi dia kemudian dapat hadiah Nobel. Lalu ada yang menarik juga, ada di Nobel apa ya? Ekonomi. Enggak, Sains. Sains dulu ya. Itu ada pengungsi Palestina juga. Wow. Keturunan dari pengungsi Palestina juga yang dapat. Tapi ada juga yang sangat menarik yang mungkin nyambung sama apa yang sedang dan akan mempengaruhi kehidupan kita di sini. di Indonesia. Kalau yang perdamaian kan mungkin nyambungnya sama Venezuela tuh, Yeah. halaman belakangnya Amerika Serikat. Betul. Gitu ya. Halaman belakang. Yang katanya, ya karena Amerika Serikat kan melihat Amerika Latin sebagai halaman belakangnya. Kalau mereka tentu tidak ingin dilihat sebagai halaman belakang. Doktrin Monroe ya. Makanya ada perdebatan soal konsekuensi dari hadiah Nobel ini kan. Nah, hadiah Nobel ini kan biasanya endorsement untuk tokoh-tokoh ya. Dulu kan ada tokoh Eropa Timur yang juga dapat hadiah Nobel kan pas Perang Dingin berakhir gitu. Nah, tapi yang ekonomi ini juga begitu. Jadi siapa ekonomi yang diangkat, nah tentu betul. ini menggambarkan kira-kira gagasan apa sih yang mau di-mainstreamkan oleh para elit global. Iya, nggak salah sih gitu kan. Kira-kira apa ya? Elit global not in the Mardigu sense gitu ya. Tapi intinya apapun yang menjadi pemikiran mereka akan direplikasi dalam Dikata kebijakan. Iya. Mardigu sense-nya Iya. nanti Jadi fansnya datang semua sampai repot kita. Tapi kan Nambah engagement nanti. is good engagement, Mas. Oke, berisiko. Tapi aku setuju ya bahwa pada umumnya hadiah Nobel itu dipilih untuk mengendorse idenya gitu kan. Tahun lalu itu kan soal kalau ekonomi itu institutions. Iya. Makanya setahun ke depan nih Kemarin kita demo-demonya- bahas juga loh, tahun lalu kita bahas juga di kontekstual. Why nations fail. Jadi kita selalu memberikan komentari terhadap penerima hadiah Nobel ekonomi. Karena memang kita suka ribut sama orang ekonomi. Jadi kita memang Akhirnya- kalau ada hadiah Nobel kita akhirnya selalu gitu. kritik gitu. Akhirnya kemana aja gitu kan ekonom gitu. Dan begitupun tahun ini. Nah betul tahun ini. Iya, setelah lama ya menganggap bahwa diskusi soal developmental states ya, negara pembangunan Yes, atau betul. industrial policy, kebijakan industri itu sudah masa lalu. Udahlah sekarang Masa lalu. sudah end of history, apalagi setelah krisis Asia ya, Betul. 97-98, ayolah kita semua Kembali ke fitranya. kembali kepada liberalisme yang Eh. murni dan konsekuen. Maksudnya apa tuh? Lah iya, maksudnya dulu Oh. kan kemudian Iya. apa ya, dianggap udah selesai lah, ini nggak usah dibahas-bahas lagi gitu ya. Bahkan
kalau mau bikin industrial policy dianggap melakukan bid'ah gitu ya. Wah. Ada Dosa besar. khurafat Asia Timur. Gitu. Astagfirullahaladzim. Asia Timur. Nah gitu kan. Ternyata sekarang malah dapat hadiah Nobel. Betul. Dan ini menggambarkan mungkin mood di seluruh dunia ya. Negara-negara sekarang Lagi banyak semangat. juga yang lagi melakukan industrial policy. Kembali lagi nih menjadi tren gitu. Betul. Awalnya dari green industrial policy, tapi sekarang bahkan yang nggak green pun juga ada industrial policy-nya. Yes, jadi memang kalau kita lihat ya pemenang trennya ini Nobel Ekonomi semakin kesini tuh makin diverse. Jadi ini memang minggu yang sangat-sangat ramai untuk dunia ekonomi, untuk komunitas ekonom, karena kalau ekonom itu kan cenderung mainstreamnya itu neolib dan Keynesian dan sebagainya. Sedangkan ide mengenai creative destructions, Schumpeter, Joseph Schumpeter. Austrian School dan sebagainya ini nggak begitu banyak. Makanya minggu ini tuh mungkin sangat-sangat ramai gitu, dan ramainya tuh pecah seperti tahun lalu gitu kan. Tahun lalu kan institutions dan itu oke lah, mungkin orang-orang yang social science, other social science udah ngelihat itu penting gitu, tapi ekonomi mungkin baru telat gitu kan. Sekarang saatnya ekonomi udah harus melihat bahwa pemikiran-pemikiran mereka perlu lebih diverse gitu. Ya, dan ini punya banyak konsekuensi gitu ya, karena memang negara kita juga nih Ya, kan betul. Salah satu tantangan yang banyak dihadapi dan sering disebut oleh semua politisi adalah deindustrialisasi. Betul. Dan kita mau membalik itu, Ya. mau melakukan Harus. industrialisasi gitu ya. Iya. Makanya banyak gagasan bicara soal hilirisasi nikel dan seterusnya. Nah ini mungkin menarik juga untuk kemudian membahas apa sih yang kemudian terjadi di dunia ini gitu. Kenapa sih kemudian hadiah Nobel sampai ngasih ke seorang ilmuwan yang membahas mengenai industrial policy, Yes, betul. dan competition, dan apa artinya itu knowledge bagi ekonomi Knowledge global, accumulations. apa artinya itu juga bagi Indonesia, gitu. Dan apa artinya bagi praktek-praktek industrial policy atau supposedly industrial policy Supposedly yang industrial dilakukan policy. oleh Indonesia, karena belum ya kita mungkin nanti bisa diskusikan lah apakah itu industrial policy dan apakah industrial policy itu dideklar terus langsung sukses, kan nggak juga gitu loh. Apa sih yang bisa bikin sukses dan apa sih yang bisa bikin nggak sukses? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang penting karena dulu Indonesia waktu industrial policy, waktu developmental stage itu lagi jaya-jayanya ya, dulu ada Chalmers Johnson gitu ya, Oh, ada bicara tentang flying geese gitu kan, terus Indonesia dianggap sebagai angsa di barisan keberapa ya? Setelah Jepang ketiga kali atau ya? keempat ya. Setelah Indonesia itu Jepang. bahkan ketiga sebelum Cina malah. Oh, sebelum Cina. Disebutnya sebelum Cina. Jadi dulu Pertama kan Jepang ya. Jepang, kemudian Korea, kemudian newly industrializing countries yang Taiwan dan Singapura yang lain-lain ya. itu Singapura gitu kan. Habis itu kan geng Asia Tenggara tuh, Indonesia, Iya. Thailand dan macam-macam gitu ya. Baru setelah itu kan Tiongkok, Cina. Ya, betul. Tapi sekarang angsa Nyebar yang nih. namanya Tiongkok ini nyebrang duluan. Sementara yang tadi disebut-sebut di awal 90-an itu di mana ya ini kayak Iya. wakil presiden gitu nyari. Oh, di mana ya kayak gitu. Gitu kan. Itu Nggak di mana ketemu. ya gitu. Padahal bangsa yang besar kan harusnya kelihatan, Mas. Kemana ini? Yang angsa soalnya flying geese bukan nation. Jadi Bukan, angsa ya. yang besar gitu. Bukan Angsa yang besar. Bebek. Iya. Gimana? Tapi berarti bagaimana perkembangan industrial policy sendiri di Indonesia sampai tadi Mas Sofwan bilang ini ada implikasinya nih Iya, kita mulai yang dari dunia dulu dong. kepada bangsa kita. Tapi oke, dari dunia dulu ya. Selama beberapa tahun terakhir mungkin tadi sempat dimention juga krisis di Asia 97. Yang tentu berpengaruh nggak cuma untuk Indonesia tapi kawasan dan ada implikasi juga untuk dunia. Sejak saat itu sampai sekarang apa yang sudah terjadi? Jadi kalau misalkan kita lihat ya, flashback misalkan dari 97 krisis di Asia, 2008 krisis di Amerika dan Eropa partly gitu kan. Itu memang orang mencoba untuk mencari alternatif gitu kan, how to run economics.
in addition, tantangan ekonomi, tantangan global makin banyak. Contohnya itu green atau sustainability gitu kan, climate change gitu kan. Nah, dari situ mungkin orang mencoba untuk mencari model ekonomi terbaik gitu. IMF after decades gitu kan, setelah berdekade mereka nulis lagi soal industrial policy gitu. World Bank juga tahun lalu World Bank ada tulisan yang bagus namanya Middle Income Trap, dan itu seperti kayak mukadimahnya tulisan-tulisan Philip Agin gitu kan dan Howitz. Nah, tapi memang perlu diakui kalau secara ekonomi, industrial policy atau kebijakan untuk masukin large sum of money, capital ke satu sektor ini memang kritik neolib atau kritik ekonom-ekonom pada umumnya itu sebenarnya valid bahwa ada resource misallocations gitu kan. Tapi karena mereka percaya bahwa alokasi sumber daya yang paling efisien adalah melalui mekanisme pasar. Nah, itu yang Dan efisien kan. Negara secanggih apapun dia Betul. tidak bisa memahami kompleksitas sebuah sistem yang terdiri dari keputusan jutaan orang yang namanya pasar itu. Betul. Nah, tapi makin kesini tantangannya makin banyak. Mungkin diawali dengan green gitu kan, soal climate change gitu kan. Kita nggak bisa kalau nggak mengandalkan negara gitu kan. Yang kedua soal defense gitu kan, soal security gitu. Dua hal ini yang sebenarnya ngedorong pemerintah di berbagai negara itu mulai mikir ulang gitu kan, gimana caranya mereka membangun ekonomi gitu. Termasuk buat Indonesia sendiri ini kan sebenarnya kejatuhan industri kita tuh udah dimulai dari lama, dari 97 gitu kan, deindustrialisasi prematur gitu. Atau mungkin kalau kita kilas balik nih, tahun 70-an, tahun 80-an, ketika negara-negara lain nih, supposedly Hong Kong, Malaysia dan sebagainya itu udah mulai bikin industri yang padat karya, kalau bahasa tahun dekade itu kan padat karya ya. Indonesia belum gitu kan. Indonesia baru mulai start itu ketika harga minyak jatuh gitu kan. Baru ketika harga minyak jatuh, Indonesia baru mikir namanya substitusi impor gitu kan. Ini aku mau sekalian bilang, kan suka ada bilang, nih Singapura bisa kok negaranya maju nggak pakai industrial policy gitu kan. Hong Kong bisa kok negaranya maju nggak pakai industrial policy, or else kalau menurut saya nggak setuju gitu. Kenapa? Karena let's say Indonesia mulai industrialisasi tahun 80-an. Tapi tahun 70-an, tahun 60-an di Singapura itu mereka udah bikin namanya Jurong Industrial Estate. Udah mulai banyak pabrik-pabrik, mungkin belum semikonduktor ya, belum secanggih itu ya, tapi udah mulai pabrik-pabrik elektronik gitu kan. Sistem transport atau pabrik-pabrik pendukung industri di negara-negara lain seperti di Taiwan gitu, atau Hong Kong gitu kan. Hong Kong tahun 70-an isinya pabrik mainan dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan kita tahu miliuner, saya lupa ya namanya siapa. Tapi perusahaan namanya Chung Kong. Dia yang kemarin yang operates Bahama, miliuner Hong Kong. Anyway, dia juga mulai dari pabrik mainan gitu. Jadi sebenarnya negara-negara yang sekarang jadi financial hub itu industrial policy mulainya juga dari kok. industri juga iya, gitu ya. Sampai baru udah joke ya. Dari mana? Dari Hong Kong. Iya, kan makanya kan akhirnya baru mungkin kita ngerasa 80-an industrialisasi gitu. Mereka udah selesai. Kalau generasi yang lebih muda itu tuh? jawabnya dari Hong Kong. Yang Kalau tua? yang zaman dulu dari India gitu. Kenapa tuh lagunya? Oke. Apa sih? Kenapa? Ini generational gap. Generational gap. Generational gap. Boneka cantik dari India. Iya. Gak ada yang tahu, ini menunjukkan Ini ada generational gap ya. Barusan sini. Garis. Oke. Aduh, menjebak umur diri sendiri. Mungkin gini ya, concernnya sekarang tuh orang sekarang mikirnya bukan ideologi lagi ya, harus industrialisasi or not. Tapi sekarang mikirnya, let's industrialize, but how? Ya. Gimana cara desainnya gitu kan? Ya, dari dulu sebenarnya juga kan perdebatan soal industrialisasi ini kan juga apa ya? Sebenarnya bukan apakah industrialisasi dilakukan atau tidak gitu ya. Betul. Karena kalau kata Ha Junjang ini ngomong-ngomong Ha Junjang mau datang ke gimana tuh Indonesia ya? kapan mau datang? Nanti kita cari tahu ya. Nah itu Spoiler. bahkan negara-negara yang mempromosikan gagasan bahwa sebaiknya negara tidak menggunakan otoritasnya untuk mengalokasikan sumber daya, membangun
sektor tertentu itu dulu juga melakukan Betul. itu gitu Iya, ketika iya. mereka mau maju ya, Amerika Serikat, Inggris, Jerman semuanya mengawali pembangunan ekonominya dengan kebijakan industri Iya. gitu ya. Makanya Cina juga sampai sekarang kan masih ngomong bahwa nggak ada itu sepanjang sejarah ketika dia bicara soal kompetisi dengan Amerika Serikat, kekuatan yang dominan industrinya itu dikalahkan oleh kekuatan yang menguasai finance gitu. Iya, Makanya dia betul. merasa masih pede menunjukkan betapa pentingnya industri di dalam pembangunan. Tapi kan kalau kita baca dari kacamata tadi Hajunjang atau kacamata yang lebih kritis lagi kan, Cox misalnya, ya teori itu dibuat untuk kepentingan tertentu ya, for someone and for some purpose. Iya, iya. Jadi kenapa kemudian kita melihat ada delegitimasi terhadap kebijakan industri? Ya karena kekuatan-kekuatan yang dominan di dalam struktur internasional menghendaki bahwa ini negara-negara yang miskin-miskin ini jangan melakukan industrialisasi dong. Kalau mereka melakukan industrialisasi, gue jualan barang kemana gitu Iya, kan? iya, iya. Gue dapat bahan mentah yang murah dari mana? Gue dapat pasar dari mana? Ya karena itu saya harus mempromosikan bahwa kalian itu memanfaatkan comparative advantage kalian sebagai penyedia bahan mentah dan buruh murah itu sudah paling top. Nah, nggak usah kalian itu Nyoba-nyoba lagi. nyoba-nyoba yang aneh-aneh, gagal nanti. Kalian mau bikin pesawat repot. Iya. Nggak usah bikin pesawat, nggak usah bikin mobil. Kalian itu sediakan buruh murah aja. Kalian itu ada kekayaan alam di situ. Oh, kelapa sawit. Oh, Itu aja ini, gitu itu kan. aja lah, fokus di situ. Oke. Menurut teori ekonomi itu yang paling benar gitu. Itu for someone and for some purpose kalau mau dilihat dari kacamata kritis, atau kalau kata Hajuncang, kicking away the ladder-nya. Kicking away the Oh, ladder. oke. Sampai kata presiden salah satu negara besar nih ada Waduh, yang bilang, wah ini kita mau maju, mau membangun, mau berkembang, tapi dihalang-halangi, diganggu. Itukah Mas maksudnya? Wow. Yang mengganggu siapa nih? Nah ini penting karena saya kira ini juga yang sangat erat ya. Industrialisasi itu juga sangat nyambung dengan nasionalisme, ekonomi ya. Naratifnya ya, naratif besarnya. Satu-satunya waktu ketika Presiden Soeharto menangis Waduh. itu adalah ketika dia menyaksikan Gatot Kaca terbang. Oh. Jadi N250 itu adalah Habibie ya. pesawat yang dibuat oleh Pak Habibie ya dan Habibie. rombongannya. Dulu termasuk salah satu teknologi pesawat masih baru dulu, fly by wire, pesawat kecil gitu ya. Nah tapi ini juga menggambarkan hal yang menarik karena di zaman itu juga terjadi perdebatan antara yang pro kebijakan industri, khususnya kebijakan industri yang ala Habibie. Habibie ini agak lebih ekstrim lagi kebijakan industrinya. Kalau kebijakan industrinya Asia Timur itu kan dia bertahap. Iya, Dia mulai dari sektor yang paling sederhana kan, tekstil, kemudian masuk mobil, ke kimia gitu ya, kemudian atau baja dulu ya, baja, kemudian shipbuilding, otomobil baru kemudian ke chips dan macam-macam. Jadi ada tahapnya, makanya ada flying geese-nya kan, ada angsa yang terbang duluan, dia naik ke sektor yang lebih kompleks, dia turunkan tuh industri di bawahnya ke yang di belakangnya gitu ya. Kalau Habibie kebijakan industri juga, tapi dia mau lompat. Yang khas dari Habibie adalah beginning from the end. Nah, mulai dari paling belakang. Kalau kita ngikut di belakang ketinggalan terus. Jadi langsung lompat dari yang paling canggih, yang kira-kira di depan nggak dikejar orang, belum bisa dikejar orang, itu kita coba harus bisa mulai gitu kan. dari situ dulu gitu ya. Iya. Dan tidak kalau yang lain kan juga pengetahuannya dibangun dari pengetahuan dasar dan macam-macam, sehingga industrinya nanti ditopang oleh pengetahuan dasar itu dulu. Jadi kalau dia being from the end juga, bahwa udah yang penting kita copy dulu, baru kemudian pengetahuan dasar itu nanti ngikut di belakang. Jadi coba-coba dulu dengan melihat yang
udah dilakukan. Hasilnya Makanya seperti dia apa? mulai dari yang high tech dan kemudian ya industri pesawat ya, kebetulan beliau ahli pesawat kan, Mr. Crack, dia menemukan Iya. paten di sayap pesawat itu ya. Nah tapi kemudian kita menyaksikan bahwa perdebatan kebijakan industri dan mengkritik kebijakan industri sebagai alokasi sumber daya yang salah, yang bisa alokasi ini juga sudah terjadi di Indonesia kan. Nah, kita mengenal perdebatan antara Wijoyonomics dan Habibinomics ya kan, yang sampai membelah teknokrasi Indonesia itu jadi Waduh. jadi Saya belum lahir. jadi dua geng Dua kutub lah ya, gitu dua kutub ada ya. gengnya FE UI ada gengnya ITB. Apa nih Purbaya Sri Mulyani? Wow. Nah itu mungkin menarik. Mungkin ada Warisan berantemnya ya. itu berantemnya itu juga loh. Wah. Karena geng FEUI, FEUGM ya. UGM agak beda juga, tapi ada sebagian UGM yang itu seringkali misalnya diasosiasikan dengan tradisi ekonomi yang klasik kan, dan neoklasik kan ya. Iya, Mereka melihat bahwa ya ekonomi itu harus rasional. Nah, rasional itu apa? Ya tadi mengikuti mekanisme pasar gitu Efisien. ya. Harus efisien, alokasi sumber dayanya diserahkan pada invisible hands. Indonesia kalau comparative advantage-nya itu memang buruh murah dan sumber daya alam, belum bisa yang lain, ya itu dulu. Nanti dari situ kan ada surplusnya diinvestasikan untuk naikin human capital, makanya dulu ada program SD Impres dan macam-macam. Iya. Make sense juga gitu. Tapi Habibie juga punya argumen yang juga make sense juga. Ingin gitu lompat kan. lebih jauh. Kalau kita mengandalkan sumber daya alam terus dan buruh murah terus, ya nanti pasti akan mentok. Begitu ekonomi kita naik, buruh kita pasti akan lebih mahal. Nanti negara-negara lain akan punya buruh yang lebih murah, Vietnam dan yang lain. Industri akan pindah ke sana. Jadi mumpung kita masih punya banyak modal dan macam-macam, kita harus berani bertaruh untuk Jadi naruh di yang paling canggih. Ya belum tentu berhasil. begitu ya argumennya Habibie dulu. Iya, kalau kata para ekonom, ya bikin pesawat kan kamu naruh di situ belum tentu jadi. Oke. Bikin industri yang canggih-canggih itu biayanya besar, Mm-mm. belum tentu berhasil. Kalau Iya, gagal, iya. Apalagi nanti ini oke lah kita jual pesawat, jual kemana? gitu ya, Boros. dan seterusnya gitu. Jadi perdebatannya menarik. Memang perdebatannya antara engineer dan ekonom. Iya, gitu ini ya. antara enggak, mungkin antara kalau bisa yang bikin beli, barang sama yang jual barang. Iya. Yang satu bilang Oke. kalau bisa beli ngapain bikin. Yang satu Iya, bilang iya. kalau bisa bikin ngapain beli. Belum tentu jadi barang yang dibikin, tapi gue yakin gue bisa kok. Nah, gitu kan kalau Beda emang yang kerja di pabrik sama di gitu. sales itu beda Makanya sih. sebenarnya Oke. perdebatan ini menarik, makanya Iya. sangat menarik sekali Nobel tahun ini itu kemudian bicara soal industrial policy, dan khususnya juga menarik karena dia juga bicara tentang kompetisi. Ini Iya. kan dua hal yang sebenarnya Suka dilupakan gitu seringkali kan. dianggap sebagai sesuatu yang terpisah kan. Betul. Kalau industrial policy kan Udah, artinya fokus negara aja gitu naruh duit, nomor duit, biasanya dia menentukan siapa yang dapat Iya. duitnya itu kan, siapa championsnya, siapa pemenangnya. Kan Picking the winners. kritik liberalnya adalah ya kalau negara mengalokasikan sumber daya dengan picking the winners tersebut, ya korupsi pasti. Ya, kan? mungkin dekat dengan rente, pasti distorsi, dengan pasti lobbying, ada ya. pasti ada rente, pasti mau dia nggak kompetitif pun pasti dikasih duit. Terus akhirnya teknologinya juga nggak maju juga, Iya. industrinya nggak maju juga karena dia akan terus meminta subsidi dari negara. Gitu. Akan keenakan. Gitu. Iya. Tapi agen, Nah ini agen ya menarik. sebutnya ya. Isinya apa sih sebenarnya? Sebutnya agen ya. yang Jadi dapat Gimana sampai Nobel dia itu bisa argumennya menang? apa, dan apakah argumen ini bisa menjembatani tadi Wijoyonomics dan Habibinomics, sehingga apa pelajaran yang bisa diambil oleh sweet Indonesia? spotnya adalah bukan pemerintah ya. Kondisi pasar ini nggak boleh terlalu monopoli, gitu kan. Kalau terlalu monopoli ini nanti, misalkan pemerintah cuman kasih ke satu perusahaan aja atau apa, nanti dia keenakan gitu kan. Duitnya mungkin akan dipakai buat hal-hal di luar usahanya. Dan bukan juga sebaliknya gitu, fokus ke R&D dan sebagainya, tapi atau menghadapi persaingan terlalu banyak, nggak bisa gitu. Sweet spotnya adalah buat perusahaan tetap ada di markets yang kompetitif sehingga mendorong mereka berinovasi. Tetap gitu. harus kompetitif, Harus tapi kompetitif, kompetisinya
Nah, terkendali atau kompetisi Atau mungkin kita dibatasi, bisa atau- belajar sama belajar atau ngelihat bagaimana kompetisi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan di Asia Timur. Mereka itu ngadapin kompetisi nggak di dalam negeri? Hyundai ngadapin kompetisi nggak? Mungkin nggak banyak gitu kan. Kia kemudian diakuisisi gitu kan. Iya. Atau Toyota Toyota, sama Honda gitu kan. Mereka sebenarnya bisa dibilang tinggal angkat kaki udah bisa gitu kan. Tapi mereka berkompetisi, mereka coba untuk lebih disiplin, lebih berani dengan selling and compete in the global market. Iya. Bukan dalam negeri tapi nggak dalam keluar. negeri. Mereka jadi ini tips ya, misalkan if you want to industrialize, fokusnya jangan ke Indonesia sebagai bangsa besar gitu kan, dan ngejadiin warga negara kita sebagai pembeli. Tapi ya kita harus coba ke pasar global. Tapi itu kan bedanya developmental state di Asia Timur kan sama import substitution kan. Iya, Karena itu dia ada kan dua hal yang beda gitu kan. orientasinya kan ke memang untuk Export export oriented market. or import substitution itu mungkin itu cuman 4 kata doang gitu kan. Tapi dua strategi ini yang sangat-sangat memberikan takdir yang berbeda gitu buat negara-negara yang mengambil masing-masing strateginya itu. Tapi memang takdir ini tidak hanya ditentukan oleh ekspor dan ekspor oriented atau import substitution kan ya. Ini perdebatan soal industrial policy ini juga menarik gitu kan ya, karena kalau dari tradisi liberal kan langsung bilang bahwa ya itu pasti misalokasi. Tapi bahkan di tradisi yang pro industrial policy juga penjelasannya kan juga macam-macam. Ada yang by history. misalnya dia akan sangat ditentukan oleh otonomi negara, ya seberapa otonom negara itu bisa menentukan keputusan. Ya negara yang terinsulasi dia punya institusi yang kuat sehingga negaranya itu tidak terpecah belah ya, lalu dia dapat pengaruh dari subnational actors yang menentukan macam-macam ya, dia bisa berdiri di atas semua golongan gitu ya. Dia tahu bisa jangka panjangnya seperti apa, dia bisa mengambil keputusan yang kemudian bisa menghasilkan industrial policy yang berhasil. Sepakat. Tapi ada juga yang misalnya menjelaskannya ada faktor kultural. Negara-negara yang industrial policy-nya berhasil itu biasanya negara yang masyarakatnya cenderung tidak diverse, cenderung homogen. Iya. Di Asia Timur kayak di Jepang, di Korea, di Cina mungkin ya to some extent. Sementara di negara-negara yang ethnically diverse, alokasi sumber daya ini politically contestednya lebih rumit gitu, karena bukan cuma alokasi ke sektor. Alokasi ke sektor itu artinya alokasi ke kelompok etnis tertentu, ke kelompok dan macam-macam. Jadi itu dia. Untuk menavigasi ini tuh jadi agak susah karena bagi-bagi sumber daya, konsekuensi winners losersnya itu jadi lebih rumit gitu daripada kalau di yang lebih seragam gitu ya. Pada akhirnya memang ada juga yang menjelaskan faktor kolonial gitu. Kenapa sukses di beberapa negara, karena mereka dulu punya pengalaman kolonial yang menempatkan mereka sebagai basis industri. Sementara ada yang pengalaman kolonialnya itu memang cuma untuk kerja paksa gitu. Untuk ambil, jadi dieksploitasi, diekstraksi ekonomi yang berbeda gitu. Jadi memang ya faktornya banyak. Kalau nah itu makanya studi ini menarik kan menurut gue, karena kemudian kayak apa ya, dia membahas satu faktor lagi yang creative destructions yang menarik gitu ya, bahwa yang nggak kompetitif cabut gitu kan, butuh dibuat kompetisinya nih gitu. Yang nggak kompetitif cabut, skill issue cabut, kebanyakan subsidi cabut itu. Tapi balik lagi tuh kembali ke how we design gitu kan. Sekarang mungkin kita ingin kembali ke konteks Indonesia. Indonesia satu, bangsa yang besar. Dua, diverse gitu kan. Gue jadi ingat kalau Slavoj Žižek. Penerus. Betul. Nah sekarang industrial policy kan kita tahu lah, dia bakal ngasih resource ke yang besar ke satu pihak atau sebagainya gitu. Gimana caranya kita memastikan program yang jalan outside political
election. Itu kan susah gitu. Untuk kan. melampaui siklus elektoral 5 Betul. tahunan sekali itu. Gimana maksudnya. caranya? Karena gini, industrial policy nggak mungkin lah kerasa hasilnya 5 kita tahun ini. define dulu industrial policy di Indonesia itu apa aja. Kalau zaman dulu industrial policy-nya agak lebih clear ya. Zaman dulu, zaman Orde Baru, Indonesia itu punya BPIS. Ini yang dibuat sama Habibie, Badan Pengelola Industri Strategis. Di situ ada sektor-sektor yang memang didesain untuk Dipilih ya. jadi championsnya lah ya, jadi industri yang mau dikembangkan. Lalu beasiswa dikasih untuk orang-orang ke luar negeri untuk membangun industri itu gitu. Jadi agak lebih clear nih industri yang mau dibangun. Walaupun nanti di tengah jalan ada juga industrial policy yang nggak terlalu clear juga. Kita tentu familiar dengan kasus Timor ya. Oh iya, betul. Mobil Timor yang rebutan sama saudaranya sendiri, nanti ada mobil Bimantara Iya, gitu ya. iya. Tapi itu kan tadi menunjukkan bahwa industrial policy itu nggak cukup niat gitu loh. Ternyata pada prakteknya rumit juga gitu kan. Misalnya picking champions mau bikin mobil nasional, yang dipilih siapa? Timor, Bimantara, atau SMK. Nah, misalnya kan ini menjadi sesuatu yang yang punya konsekuensi politik juga. Nah, tapi kayaknya udah lewat semua kan, BPIS dibubarkan atas perintah IMF gitu ya. Iya. Letter of Intent, Structural Adjustment Program, nggak boleh ada Program-program yang boros. program-program yang menghabiskan anggaran negara. Maka industrial policies kan dipangkas semua. Iya, dihentikan. Setelah itu kan nggak ada lagi inisiatif industrial policy yang kayaknya utuh ya, walaupun bahasanya pengen membangun industrialisasi lagi. Sekarang gue Mungkin nggak apa? kebayang tuh program apa sih. Iya, Yang sering disebut adalah hilirisasi. Hilirisasi. Tapi hilirisasi menurut gue Belum tuntas sebenarnya. Baru setengah bukan industrialisasi. industrialisasi gitu. Kenapa? Kenapa tuh? Karena hilirisasi itu dia menautkan antara peningkatan nilai tambah itu dengan apa yang diekstrak. Oh, sama jadi si apa negara. ya Jadi kita bahasanya mengikat ya? diri pada Resource base. Iya, kita mengikat diri pada resource-nya gitu loh. Sehingga ya kita cuma ngasih tambahan aja dikit Iya. gitu loh. Ya memang mungkin ke depannya Indonesia kalau ingin industrialisasi perlu cari sektor yang apa ya? Kalau lihat concernnya kan makanya gue mau tanya lapangan dulu kerja nih, atau apa sih gitu yang kan. sekarang jadi industrial policy kan ini agak rancu ya kan. Poin dari industrial policy adalah kebijakan dari pemerintah untuk membangun suatu industri tertentu, untuk memprioritaskan pembangunan industri tertentu supaya dia kemudian bisa memiliki tingkat produktivitas atau tingkat daya saing tertentu Structural di level change. global gitu kan ya. Nah itu yang mana gitu industrial Iya. policies-nya Meningkatkan sekarang di produktivitas kah Indonesia. gitu kan. Dan apa gitu. Definisinya sekarang programnya mungkin apa? betul, Apakah betul. hilirisasi itu? Atau banyak juga yang sering nyebut bahkan MBG aja kebijakan industri. Wow. Karena dia mendorong industri kuliner. Oh, iya. Ini apa namanya catering ya. Oke. Memang Jadi mana kebijakan industri Indonesia itu apa gitu? iya. Itu Mengembangkan F&B Hari itu ini tuh industri apa? sih. yang mungkin kalau menurut saya belum ada. Kalau menurut gue kayaknya belum ada kalau yang clear gitu. ya belum ada yang clear ya, akan banyak definisi gitu kan. Apakah ini soal upaya negara untuk mendorong level GDP per kapita ke satu titik, or it's called as structural transformations, atau yang didorong itu soal produktivitas, atau yang didorong soal full employment gitu kan. Memang akan macam-macam ya pada akhirnya, tapi meskipun kadang definisinya beda-beda, Ya, tapi atau pada daya praktiknya saing industri iya kan? tertentu itu kan. Pada praktiknya kadang yang dilakuin ya kebijakannya ya mirip-mirip gitu, kalau menurut saya gitu. Jadi Iya. benar belum ada definisi yang konsensus
musyawarah mufakat dari para ekonom dan lain-lainnya, para ahli soal industrial policy. Tapi memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun motifnya beda-beda, itu kadang identik dengan industrial policy. Oke. Tadi contoh yang lu sebutin menarik full employment ya untuk mendorong industri. Kan ada janji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja. Itu Itu lapangan padel ya. Yang ngomong siapa ya? Yang ngomong siapa ya? nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Nggak tahu di mana? Ya itu kita doakan semoga tercapai ya. Karena harus tercapai. Harus gitu. tercapai karena Harus kebutuhan tercapai masyarakat. kebutuhan Tapi masyarakat. itu bisa menjadi cerminan kebijakan industri yang akan dikejar atau Maksudnya motivasi. cerminannya bahwa nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu lapangan kerjanya di mana ya? Iya. Ya memang saya tidak bisa berkata-kata ya, tidak bisa berkomentar yang itu ya. Ya kita doakan 19 juta lapangan doakan. pekerjaan tercapai Iya, gitu iya. ya. Beserta lapangan padelnya juga. Udah. Malah itu duluan dari lapangan kerja. Kita doakan itu industri juga tercapai. tuh. Apa Industri industri olahraga? Industri Sebenarnya- olahraga. Sebenarnya kalau misalkan menteri-menteri kita kreatif, amin kreatif gitu kan. Mungkin misalkan ya, let's say saya Erick Thohir, saya menteri olahraga gitu kan. Saya bisa loh dengan kebijakan, dengan Luar portofolio biasa. olahraga. Ini contoh nih, ini saya ngasih spill. Erick Thohir namanya kan lagi nggak terlalu bagus ya gara-gara Patrick Kluivert. Dia bisa loh, Pak Erick Thohir kalau nonton, Bapak bisa loh sekarang ngedorong industri alas kaki atau olahraga, baju olahraga gitu ya. Industri alas kaki ini kalian Karena menyindir industri alas gue kaki ini kan maksudnya. industri sepatu gitu kan, wah Indonesia bagus industri sepatunya kan. bagus. Ya, Sampai footwear tembus itu pasar salah ekspor. satu Iya, ha-ha. komoditas yang paling banyak diekspor. Iya, ini terakhir tahun lalu saya ke Ceko, saya mau nyari sepatu made in Indonesia, Wah, gitu kan. Jadi memang Dia kalau mau flexing pergi ke Ceko. gitu, secara bukan gitu. Pakai cerita dulu. Tapi gini, kalau misalkan bicara sama pelaku usaha, pekerja ini beda antara pekerja Vietnam sama pekerja Indonesia. Pekerja ini trivia ya. Pekerja Vietnam itu kalau ngejahit atau ya kalau ngejahit itu tuh cepet gitu, serat gitu kan. Nah sedangkan kalau pekerja Indonesia tuh lama, nggak lama sih, tapi nggak secepat Vietnam. Tapi akhirnya pekerja Indonesia ini biasanya unggul di produk-produk yang high end, yang mewah gitu. rapi, Makanya yang rapi butuh. gitu kan, kualitasnya tinggi gitu. Tapi kalau buat mass production ya Vietnam lebih unggul gitu. Jadi ya kita lihatlah ke depan Indonesia bisa apa ya gitu. Ya. apa kira-kira kalau misalkan dari Fatah apa satu yang bisa Indonesia lakukan? Dari Mas Sofan apa satu Mungkin yang Mas bisa Sofan Indonesia dulu deh. lakukan? Kalau menurut gue ya tadi harus memperbaiki struktur kelembagaan negara dulu ya, kapasitas negara untuk membuat kebijakan yang kemudian tidak ditentukan dan tidak didikte oleh kelompok-kelompok kepentingan yang terfragmentasi, yang punya kepentingan macam-macam. Itu ya harus diperbaiki dulu selama tata kelolanya masih berantakan, sehingga negara itu tidak terinsulasi dari kepentingan domestic capitals yang macam-macam itu, pasti akan terfragmentasi gitu loh. Kalau selama dia dikelola dengan bagi-bagi jatah, ya kita nggak akan punya kebijakan industri yang koheren. Iya, iya. Gitu. Selama politiknya adalah bagi-bagi jatah, bagi-bagi komisaris, bagi-bagi posisi politik dan seterusnya, itu kan indikasi dari negara yang terfragmentasi ya. Iya. Iya. Itu kan indikasi bahwa negaranya itu tidak terinsulasi dari Iya. kepentingan-kepentingan subnasional, karena Iya. mau naruh apa aja harus Sudah bagi-bagi. diambil, iya harus. Gimana cara membuat satu kebijakan yang koheren kalau ya politik yang paling dasar, paling kelihatan, paling sederhana aja basisnya adalah pertimbangan-pertimbangan untuk menyenangkan Hal-hal yang apa ya bahasanya? gitu. Jadi nggak bisa dapat visi jangka panjang gitu. Jadi negara harus memperbaiki kapasitas dengan cara apa? Ya perbaiki tata kelola. Ya bagaimana kemudian negara harus lebih punya kapasitas untuk menentukan ini kepentingan nasional, ini kepentingan personal, ini kepentingan kelompok, dan kepentingan nasional harus diprioritaskan. Bukan Iya, kemudian iya. kepentingan nasional itu ya kepentingan saya. Atas semua. Nah, ya, ngasih jabatan, ngasih penghargaan ya karena dia loyal sama saya, kasih bintang pahlawan nasional misalnya, kan nggak boleh. Kan
itu menggambarkan bahwa negara kita mungkin belum bisa punya industrial policy. Ya. Nanti akan jadi kayak Timor lagi, akan jadi kayak Bimantara lagi gitu kan. Yang dikasih siapa? Anaknya. Gitu. Yang dikasih jadi anaknya, industrinya jadi enggak impor aja dari Korea diganti Ditempelin logo Ganti baru. logo baru. ganti Jual. logonya. Ya kita akan terus Hilang. tempel-tempel begitu selama negaranya enggak sehat. Oke. Industri nggak akan sehat kalau negara Rule of law institutions. Balik lagi dong ke Nobel Prize yang sebelumnya. Tahun lalu gitu. ya, Nah, nyambung. Tapi bukan Kalau cuma iya, institutions, iya. tapi politics. Heeh. Institusi I itu think tidak muncul it's sort di ruang like hampa. non-market variables gitu Iya, kan. ada non-market Non-market variable variable. pasti gitu loh. Dan Iya. karena itu ya harus masyarakat sipil itu harus kuat juga memaksa. Oke. Nggak Fata gampang apa ya satu? untuk di negara yang volatile kayak Indonesia sih itu. Perjuangan pasti. Perjuangan ya. Gimana kalau dari lu, Ta? Nah, tadi non-market variables. A good answer, tapi kalau saya karena sekarang vibes-nya adalah against creative destructions Nobel tahun ini, saya melihat bahwa peran market dalam hal ini kita menghadirkan kompetisi yang baik, kita R&D yang bagus, atau ke market disiplin seperti capital control dan sebagainya itu ya Jadi mungkin ini kayak hybrid perlu ya. dipikirkan Jadi juga. Iya ya ini. boleh industrial policy tapi ada karakter-karakter Kalau saya baik lebih dari melihatnya market seperti yang ini masuk nih. gitu. Bahkan mungkin apa yang saya ceritakan atau apa yang saya sampaikan ini komplementer dengan apa yang Mas Sofwan tadi sebutkan gitu. Let's say how we ensure orang yang kita kasih jatah ini dia bisa benar-benar menggunakan konsensinya untuk meningkatkan produktivitas gitu kan. Mas Sofwan akan bilang let's we create policy to ensure dia itu bisa sesuai dengan target, misalkan pancing dia biar ekspor targetnya sekian gitu kan, atau enggak kalau misalkan ekspor targetnya nggak nyampe sekian kita kita panggil ke kejaksaan misalkan. Wah. Misal itu karena dulu Korea kayak gitu, pengusaha-pengusahanya dipanggil nih, Kadin dipanggil, Berani nggak lu? Gitu. berani nggak lu gini gitu kan, terus sambil di 40 hari dimasukin penjara gitu. Wah. Pengusaha-pengusaha kayak gitu dulu. Intense. Baca di bukunya Ha Jun Chang seru atau juga mana tuh. ya? Seru juga Jadi kalau nih di Indonesia. jadi lu bisa dipaksa nggak gitu kan. Industri ini kalau gagal masukin penjara. Dipaksa gitu kan. Dipaksa gitu kan. Jadi kalau misalkan lo menang lu kaya gitu kan. Iya, Kalau lo kalah lu pakai uang negara nih. Lu High risk, high reward gitu. Iya gitu kan. Nah tapi kembali lagi nih, how we define, gimana caranya biar marketnya ini benar-benar berfungsi selayaknya market gitu kan. Nah itu creative destruction gitu kan. Preman dan sebagainya yang skill isu keluarin dari market gitu. Oke. Dan picking the winners maybe it's good. Tapi at the end ya, kalau gue nge-sum up antara tadi ide gue dengan Mas Sofwan, ujung-ujungnya state capacity kan, kayak di Cina gitu. Kalau do you have an idea? Nggak ada. Tapi kita lihat saja ke depannya. Apakah pemerintah memilih salah satu jalan tersebut, atau ternyata ada ide lain di luar dari yang konvensional saat ini kemudian tiba-tiba muncul di tengah jalan. Tapi kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan teman-teman terima kasih sudah menyimak episode kontekstual podcast Bebas Aktif kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kontekstual untuk pembicaraan yang mencerahkan seperti hari ini. Thank you. Siapa tahu nanti presiden kita kalau nggak dapat Nobel perdamaian, Nobel ekonomi. Wih. Wah, amin. 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 Siapa tahu Mas Sofwan yang menang. Dah. Bye. Bye.